Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik soal TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa. Nah, TMMD ini sudah adalah program ke-125 dan dijalankan selama 1 bulan. Dan saat ini kita akan berbincang dengan Bapak Dandim 1304 Kota Gorontalo, Bapak Kolonel Am Asep Ridwan SHMA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Kali ini kita akan bahas soal TMMD yang ke-125 ya Pak. Betul, oleh TNI. betul. Jadi TMMD itu TNI Manunggal Membangun Membangun Desa. Desa. Ya. Nah, kiranya bisa dijelaskan ke saudara-saudara yang ada di rumah, apa sih TMMD itu Pak? Baik, terima kasih Mbak. Dalam kesempatan ini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Tentara Manunggal Membangun Desa. Kalau istilah zaman dulu lebih dikenal mungkin dengan AMD, Abri Masuk Desa. Jadi sebetulnya ini merupakan salah satu program kolaboratif antara TNI dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini di wilayah antara Kodim dengan kabupaten atau kota. Nah, di sini kita tujuannya adalah membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan di desa-desa. Adapun kolaborasi yang kami laksanakan antara Pemda dengan TNI itu sendiri, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran. Kami juga melibatkan instansi vertikal, Mbak, dan juga beberapa BUMN dan bahkan swasta. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan TMMD ke-125 Kodim 1304 Gorontalo yang kebetulan kita laksanakan di Kabupaten Bone Bolango ini mendapatkan support penuh baik dari Pemda, instansi vertikal, BUMN, swasta, bahkan masyarakat di lokasi TMMD ini sendiri. Tapi sekarang kan TMMD-nya dibuat di Bone Bolango, tepatnya di Desa Monotabu. Iya. Kalau dari TNI sendiri sebenarnya apa pertimbangan kenapa TMMD-nya dipusatkan di Desa Monotabu? Baik, seperti saya jelaskan tadi di awal bahwa TMMD ini ada keterlibatan dari Pemda maupun TNI. Secara perencanaan dari sisi Pemda, sebetulnya permintaan pembangunan di Dusun Waolo ini sudah dimulai dari musrenbang tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Ini merupakan permintaan dari masyarakat, Mbak. Dan sudah di-ACC oleh pemerintah kabupaten. Dari sisi pendekatan kesejahteraan, bahwa keberadaan desa ini adalah untuk mempermudah akses dari desa Monotabu ke Dusun Waolo. Seperti kita ketahui bahwa Dusun Waolo ini merupakan salah satu dusun yang terpencil. Ya bisa kita katakan terpencil di daerah Bone Bolango ini. Bahkan waktu tempuh dengan existing jalan yang ada, ini selama 2,5 jam. Mbak bisa lihat di sebelah kanan kita ini sungai. Existing jalan itu setelah kita dari jalan desa, kita harus melewati sungai-sungai dulu. Baru di belakang ada sungai besar, baru ada jalan setapak. Bisa kita bayangkan akses jalan waktu tempuh 2,5 jam itu untuk mereka yang bersekolah, mereka yang membutuhkan fasilitas kesehatan, mereka yang membutuhkan distribusi hasil pertanian. Sehingga memang pada saat itu sangat sulit. Yang kedua, dari sisi TNI sendiri, bahwa kami menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta, bahwa setiap daerah harus bisa kita kelola untuk persiapan melaksanakan perang berlarut. Dari sisi taktis kemiliteran, bahwa terbentuknya jalan ini merupakan jalan pendekat. Jalan pendekat baik untuk dropping pasukan maupun untuk distribusi logistik pada saat perang. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Dandim bahwa Dusun Waolo ini memang adalah dusun yang kecil. Kalau misalnya sering kali kita lihat ketika ada pemilu itu susah sekali untuk mengangkat alat-alat untuk kotak suara ke Dusun Waolo, harus misalnya
ada menyewa orang untuk Yeah. mengolah itu, karena seperti yang dikatakan Pak Danim tadi, Yeah. 2,5 jam ke Yeah. sana. Yeah. Tapi kalau sampai dengan hari ini MMD sendiri di Desa Pulau Tabu ini sudah sejauh mana progresnya dan apa saja inti programnya? Baik. Untuk inti program TMMD ke-125 ini, khususnya di Kodim 1304, kami membuka jalan sepanjang 1.350 meter. Dan alhamdulillah progresnya sudah 95%. Yang berikutnya kami melaksanakan rabat beton sepanjang 450 meter. Alhamdulillah progresnya sudah 60%. Nah, itu sasaran yang fisik yang utama. Untuk sasaran fisik tambahan sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Angkatan Darat, kami juga membuat 5 titik air. Alhamdulillah progresnya sampai dengan hari ini sudah 100%. 5 titik air ini tersebar tidak hanya di Kabila Bone saja, namun di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango, yaitu di Batu Pingge, di Olele, dengan di Batu Pingge, Olele, satu lagi di Suawa. Memang di titik-titik tersebut masyarakat masih sangat kekurangan air bersih, Mbak. Berikutnya kami juga melaksanakan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 3 unit, alhamdulillah sudah 100%. Dan juga kami juga melaksanakan pembangunan jambanisasi sebanyak 3 unit, alhamdulillah sudah 100%. Perlu diketahui bahwa beberapa rumah yang kami tinggali oleh anggota Satgas belum ada jambannya. Jadi di sini masyarakat masih ada yang memanfaatkan sungai sebagai jamban. Nah, selain kami membangun jamban, kami juga melaksanakan edukasi kepada masyarakat bahwa ya, ini tahun 2025 ya, sudah saatnya setiap rumah punya jamban yang layak begitu. Itu sasaran yang fisik, Mbak. Ada beberapa sasaran non fisik yang kami laksanakan, yaitu penyuluhan-penyuluhan. Yang pertama penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan tentunya yang kami laksanakan oleh Kodim. Yang kedua wawasan penyuluhan tentang hukum, kami juga menggandeng dari Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Yang ketiga penyuluhan Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat, kami juga dibantu oleh teman-teman dari Polres Bone Bolango. Kami juga melaksanakan penyuluhan narkoba, kami juga dibantu teman-teman dari BNN Bone Bolango. Kami juga melaksanakan penyuluhan pendidikan, menggandeng Dinas Pendidikan Bone Bolango, penyuluhan di lingkungan hidup, penyuluhan pertanian. Nah, ini agak menarik penyuluhan pertanian, Mbak. Jadi sesuai dengan program pemerintah pusat bahwa tahun ini harus swasembada pangan. Ya. Nah, Bone Bolango dan secara khusus dan umumnya seluruh di wilayah Indonesia ada target-target yang harus dicapai. Ya. Untuk mencapai target-target kita tidak bisa hanya pasrah kepada titik sawah yang sudah ada. Di Kabupaten Bone Bolango pesisir ini tidak ada sawah basah. Nah, di dalam penyuluhan ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengaktifkan lahan-lahan tidur dijadikan ladang, padi ladang atau padi gogo. Ya. Alhamdulillah kami pun di TMMD ini sudah mencetak 1 hektar, Mbak. 1 hektar. Ya, sebagai percontohan. Semoga tidak hanya di Kabupaten Bone, tapi di Bone Pantai, di Bone, di kecamatan-kecamatan sepanjang pesisir ini bisa mengikuti apa yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Ya. Ini Bapak tentu sangat menarik ya, karena ternyata di balik TMMD yang sekiranya kalau dilihat ya pembangunan jalan, renovasi rumah, tapi ternyata ada edukasi-edukasi dan penyuluhan-penyuluhan juga di dalamnya. Dan mungkin setelah ini kita akan bahas soal apa misalnya pengerasan jalan ini targetnya akan sampai di hari apa begitu. Ya, saudara jangan kemana-mana, tetap di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan pembahasan kita soal TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD
dengan narasumber kita Bapak Dandim 1304 Kota Gorontalo, Bapak Asep Ridwan. Tadi kita sudah berbincang soal sebenarnya apa itu TMMD, sudah jelaskan juga ke saudara-saudara yang ada di rumah soal program apa saja yang terlihat fisik, juga penyuluhan-penyuluhan dan edukasi di masyarakat. Nah, kalau misalnya dari program ini kan sudah program ke-125 dan ini sudah dijalankan kurang lebih berapa hari, Pak? Ini kurang lebih sudah 22 hari. 22 hari. Nah, kalau tadi sudah jelaskan Pak Dandim untuk renovasi rumah, pembangunan jamban itu sudah 100%. Nah, ini masih terlihat masih ada pengerasan jalan ya, Pak. Kalau pengerasan jalan sendiri targetnya bagaimana, Pak? Baik. Untuk program yang kita laksanakan di jalan ini, Mbak, kita buka jalan murni tanpa ada pengerasan, tanpa ada konstruksi yang lain. Namun setelah buka kita juga melaksanakan rabat beton selebar 2 meter, tingginya 15 cm. Nah, alhamdulillah ini kita sudah sampai di titik 240. Dengan demikian, namun medan dari 240 ke titik 0 ini relatif sudah mudah. Oh ya. Insya Allah kami targetkan selesai di tanggal 18 Agustus. Ya, berarti sekitar 4 hari lagi insya Allah sudah selesai. Ya. Berarti memang ini pengerjaannya sudah dilakukan dari hari pertama di sini, Pak? Sebetulnya kami sudah curi start, Mbak. Curi start? Ya, setelah kami sudah tanda tangan MOU dengan Pak Bupati, kami melaksanakan pra-TMMD. Jadi kami kurang lebih curi start 2 minggu sebelum pembukaan TMMD itu tersendiri. Nah, tapi Pak, untuk di TMMD ini kan sesuai dengan judulnya TNI Manunggal Membangun Desa. Apakah yang misalnya bekerja di sini memang semuanya TNI atau ada keterlibatan juga dari masyarakat lokal di sini? Ini menarik sekali. Baik, Mbak, sesuai dengan nama dari TMMD itu tersendiri, TNI Manunggal. Sebetulnya keterlibatan tentu saja tidak hanya TNI. Alhamdulillah kami juga di lapangan mendapatkan support penuh dari Pak Kades, tadi juga beliau hadir, Pak Kadus juga beserta seluruh masyarakat. Dan Pak Kadus dan Pak Kades pun sudah menugaskan warganya digilir setiap hari untuk ikut terlibat dengan kita. Jadi Mbak, sebetulnya sasaran yang lebih utama dari yang saya jelaskan tadi adalah terjadinya kemenunggalan TNI dengan rakyat. Adanya kebersatuan di situ masyarakat dengan anggota TNI. Sambil kita membangun seperti ini, sambil bekerja kita bincang-bincang, kita saling ngobrol, ngobrol baik tentang kesulitan masyarakat apa plus minus di wilayah ini, sehingga kami pun tahu, masyarakat pun mungkin bertanya bagaimana tentang TNI, khususnya yang banyak sering kami temui perekrutan TNI, bagaimana cara menyiapkan anak-anak beliau-beliau ini, warga di sini untuk menjadi anggota TNI. Sehingga ada interaksi yang saling memberikan informasi, baik antara TNI dengan masyarakat, yang tentunya target utamanya adalah terjadi kekompakan, kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat. Jadi sebenarnya ini istilahnya kayak seperti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Karena selain daripada membangun desa itu sendiri, juga ketika TMMD ternyata terjadi interaksi antara TNI dan juga masyarakat sekitar. Dan ada pertukaran informasi, kiranya mungkin ada anak-anak desa yang ingin jadi TNI, begitu. Kemudian ada TNI juga bisa menyerap apa saja keluhan daripada masyarakat, apalagi di desa yang masih terpencil seperti di Desa Molotabu ini. Nah, Bapak, kalau misalnya kita lihat di sekitar Desa Molotabu ini memang masih proses ya, Pak, masih proses pembangunan. Nah, sejauh ini apa tantangan terbesar dalam TMMD ini, Pak? Tentunya kami sudah mengidentifikasi itu pada saat di tahap perencanaan dan persiapan, Mbak. Tantangan terbesar adalah pertama medan. Jadi kalau Mbak bisa lihat di sekitar kita ini banyak batu-batu, Mbak. Ini yang sudah kita cutting pun banyak sekali batu-batu. Jadi terutama medannya berbatu, dan berbatunya bervariasi, berbatu lunak, batu keras, ada yang sampai batu papan. Ini agak sulit untuk kita tembus. Yang kedua cuaca ini masih
hutan ya bisa dibilang masih perawan ya, Mbak Iya. ya. Jadi manakala hujan cukup deras, Mbak. Mungkin di kota atau di wilayah kabupaten hujannya sedikit, nah di sini beda. Debit airnya lumayan cukup tinggi. Iya. Dan yang kedua medan-medannya cukup bertebing. Ini ada kerawanan longsor. Ini yang kami antisipasi selama pekerjaan. Jadi kendala yang kami hadapi yaitu cuaca dan medan. Cuaca yang cukup berat dan medan yang cukup berat dan cuaca yang ya pada saat hujan tentunya ada kerawanan longsor dan juga jalan yang sudah kita buka menjadi lengket. Begitu. Tapi sejauh ini masih bisa diatasi begitu Pak? Alhamdulillah sudah bisa kita atasi, Mbak. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pra TMMD. Kami punya waktu cadangan. Ya insya Allah kami mohon doanya. Kendala itu sudah bisa kita coba atasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil dulu, Mbak. Manakala hujan kita hentikan kegiatan. Mudah-mudahan di tanggal 18 ini sudah bisa selesai. Iya, kurang lebih masih 4 hari lagi dan 4 hari sebenarnya lagi. progresnya sudah terlihat karena beberapa program lain seperti renovasi itu ternyata sudah 100%, jaminisasi sudah 100% dan maksudnya fokusnya itu tinggal di sini. jalan ini. Betul. Ya, jadi 4 hari lagi ya terasa sudah sudah targetnya sudah semakin dekat begitu Betul, Mbak. Pak. Kalau kemarin-kemarin kan anggota masih tersebar. Iya. Tidak satu titik di sini. Iya. Ada yang jambanisasi, ada yang RTL, ada yang titik air. Sekarang semua sudah fokus di sini. Iya. Gitu. Nah, tadi Bapak Dandim sempat bilang soal swasembada pangan. Iya. Diminta kepada masyarakat untuk sama-sama mendukung swasembada pangan ini. Nah, untuk di Desa Motabu sendiri ini sepanjang TMMD apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung swasembada pangan ini? Baik, Mbak. Swasembada pangan ini kan banyak sebetulnya. Iya. Ada dari sisi padi, jagung, dan tanaman hortikultura yang lainnya. Sebetulnya potensi di Dusun Waolo, kita lebih spesifik ke Dusun Waolo, di sana penghasil jagung, cabai, kemiri. Namun karena distribusi di waktu kemarin-kemarin ini agak sulit, Mbak, maka selain menghambat distribusi hasil bumi, juga bisa menyebabkan tertumpuknya hasil bumi di sana, di Dusun Waolo. Sehingga tidak sedikit hasil bumi yang sampai busuk, tidak terjual, tidak terdistribusi dengan baik. Nah, kami sendiri dari TNI yang lebih fokus kepada padi, yang tadi saya sampaikan bahwa kami sudah mencoba menginisiasi untuk mendorong dengan Dinas Pertanian tentunya untuk menggalakkan padi ladang atau padi gogo di sepanjang pesisir Bone Bolango. Dan sampai sekarang itu masih tetap terus digaungkan pada masyarakat di sekitar. Iya. Kalau responnya seperti apa, Pak? Jadi sebelum TMMD kami sudah membuka 2 titik, Mbak. Sekitar 2 hektar dengan 3 hektar. Sehingga sudah ada total 5 hektar. Jadi mereka sudah merasakan bagaimana panennya padi gogo. Iya. Dan alhamdulillah masyarakat sudah bisa melihat keberhasilan dan juga ada resiko kegagalan di situ ya, Mbak ya. Saya rasa dengan penyuluhan yang kemarin kita laksanakan, antusias masyarakat cukup banyak, Mbak. Karena tidak hanya dari Kabupaten Bone saja, bahkan Kecamatan Bone yang paling ujung pun datang mereka. Nah, ini tinggal bagaimana kita setelah ini kita memfollow up, Mbak. Pada saat masa tanam tiba, itu harus kita follow up terus. Dan juga kami mohon dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, mensupport dulu mungkin bibit dan bibit, khususnya bibit-bibitnya ya, Mbak ya, karena kan mereka belum familiar dengan tanaman padi. Mungkin selain dari bibit mungkin juga disupport untuk alat-alatnya supaya juga memudahkan masyarakat untuk lebih fokus terhadap swasembada pangan ini yang juga menjadi program daripada pemerintah. Nah, Saudara, setelah ini kita akan bahas soal karena targetnya juga sudah hampir 100%, jadi mungkin nanti ada harapan dari Bapak ketika TMMD ini sudah selesai pada masyarakat bagaimana begitu. Dan Saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya dengan percakapan kita soal TNI Manunggal membangun desa yang tadi sudah kita bercakap-cakap banyak dengan Pak Dandim 1304 Kota Gorontalo, Pak Asep Ridwan, soal bagaimana TMMD ini ke 125 oleh TNI sudah dijalankan dan 4 hari lagi kira-kira akan selesai ya Pak? Insya Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat progresnya yang beberapa program itu sebenarnya sudah selesai dan saat ini tinggal fokus saja ke pembangunan jalan. Yang tadi Bapak bilang targetnya 18 Agustus sudah selesai ya Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya TMMD ini sudah selesai, apakah ada langkah-langkah untuk dari TNI untuk melakukan perawatan misalnya agar setelah TMMD selesai program ini tetap terawat begitu Pak? Baik, terima kasih Mbak. Kalau langkah-langkah dari kami, yang pertama kami akan terus mendorong Pemda. Ini kan kita pembukaan jalan sepanjang 1350 ini belum tembus sampai Dusun Waolo. Mungkin kami akan mendorong Pemda untuk memberikan atensi, mohon dapatnya diselesaikan pembangunan ini bisa sampai tembus di Dusun Waolo. Yang kedua, tentunya kami yakin bahwa ini jalan sangat operasional, Mbak. Karena sebelum kami buka pun, ini adalah salah satu akses yang favorit. Walaupun waktu tempuh 2,5 jam, ini ada ada 2 akses jalan yang lain, ya, tapi jauh dan memutar. Saya yakin akses jalan ini adalah yang paling dekat dan yang paling operasional. Tentunya dengan apabila dipakai oleh masyarakat setiap hari, jalan ini akan terawat dengan sendirinya. Dan demikian kami pun akan menugaskan Babinsa untuk tetap mengawasi bagaimana kondisi jalan ini. Apabila ada kerusakan-kerusakan, segera kita perbaiki. Jangan sampai nunggu kerusakan itu membesar, akhirnya biaya perbaikannya akan semakin mahal. Ya, artinya TNI saat ini melalui TMMD sudah lebih dulu ya curi start untuk membangun jalannya, meskipun ya belum tersambung dengan Dusun Waolo, tapi sudah ada begitu, tinggal disambungkan. Maka dari itu juga sebenarnya kolaborasi dari semua pihak diperlukan agar program ini tetap berkelanjutan begitu. Nah, tadi juga Pak Dandim sempat bilang bahwa tentunya masyarakat sangat apresiasi dan antusias menyambut jalan baru yang kalau biasanya harus menyeberangi sungai dulu. Saat ini jalannya sudah mau dibuat dan tentunya mereka sangat senang sehingga mereka sangat mengapresiasi. Nah, saudara, kita akan dengar bagaimana tanggapan dari warga yang ada di sini. Ya, menurut saya pemerintah desa beserta masyarakat sangat bersyukur sekali adanya pembangunan TMMD yang dilaksanakan oleh TNI. Alhamdulillah masyarakat sangat bersyukur sekali. Karena kemarin-kemarin dari masyarakat saya petani itu jalan kaki semua itu. Jadi agak sulit juga menempuh jalan ke atas. Jadi alhamdulillah berkat dari TMMD dilaksanakan oleh TNI sudah agak mendingan, sangat bersyukur sekali. Gitu, ya. Kalau ke depan nanti harapannya kalau TMMD sudah selesai bagaimana Pak? Kedepannya harapan kami terutama pemerintah desa, insya Allah ada pemeliharaan jalan untuk ke depan. Nah, yang jelas di sini kalau hujan dia agak longsor jalannya. Jadi insya Allah ada pemeliharaan dari TMMD. Bapak sebagai warga di Desa Monotabu, bagaimana tanggapannya soal TMMD di Desa Monotabu? Terima kasih, kami merasa bersyukur sekali dengan program ini, di mana membantu kami memobilisasi baik itu hasil pertanian dan jalan ke sekolah sana. Sebelum ada TMMD ini bagaimana Pak? Memang kami sangat kesulitan, terutama perjalanan dengan kondisi medan yang sangat berat kan. Tapi dengan ini kita mulai terbantukan. Berarti sekarang warga-warga di desa juga ikut turut membantu? Iya, banyak yang turut membantu juga. Harapannya nanti untuk kalau misalnya jalannya sudah jadi? Tinggal bagaimana pemeliharaannya saja Bu. Semoga tetap terjaga terus kondisinya dalam kondisi baik. Masyarakat juga harus ikut menjaga? Oh siap, nanti koordinasi dengan kepala desanya.
Tapi biasanya kalau sebelum ada ini kondisi jalannya di sini seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit, terus waktunya untuk ke dusun situ berapa? Ya, sebelumnya kan kita harus berjalan kaki toh. Adapun yang dengan kendaraan tapi beresiko karena sampingnya kan ada jurang, Pak. Tapi dengan terbukanya jalan ini sangat membantu. Ini kan ada banyak anak sungai juga ya untuk Iya. kalau ke atas itu. Biasanya itu kalau hujan banjir itu sulit juga untuk dilalui. Iya, terutama yang di sini ini airnya besar, Pak. Jadi kalau diupayakan jembatannya malah lebih bagus lagi. Nah, saudara, tadi kita sudah dengar apresiasi dan juga semangat dari warga yang ada di sini menyambut jalan baru mereka yang baru dibuat di program TMMD ini. Dan mungkin terakhir dari Bapak, apa pesan untuk masyarakat yang ada di Desa Molotabu ini ketika TMMD sudah selesai? Pesannya untuk masyarakat di sini, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami berpesan kepada masyarakat bahwa proses pembukaan jalan ini cukup panjang dan cukup alot. Alhamdulillah sekarang jalan sudah terbuka, akses masyarakat baik untuk pendidikan, kesehatan maupun distribusi hasil bumi insya Allah akan semakin lancar. Ini harapan masyarakat yang sudah cukup lama yang baru terrealisasi di tahun 2025. Sehingga harapan kami, mari kita merasa memiliki bersama jalan ini, mari kita jaga bersama jalan ini, dan tentunya program TMMD yang cukup singkat 1 bulan ini belum sempurna. Kami masih melihat ada beberapa sungai yang belum sempat kami bangun jembatan, maka kami berharap juga adanya swadaya dari masyarakat untuk membangun jembatan-jembatan darurat dalam rangka mempermudah akses dari Dusun Waolo ke Desa Molotabu. Terima kasih, Mbak. Iya. Ya Bapak, tentunya pembahasan kita kali ini sangat menarik ya, dan juga memberitahukan kepada saudara-saudara yang ada di rumah bahwa penting untuk kita berkolaborasi bersama agar supaya desa kita bisa lebih maju, berkelanjutan, jalannya sudah bagus, dan tentunya akan memudahkan nanti ketika ada misalnya seperti pilkada untuk alat-alat yang akan dibawa ke sana, lebih mempermudah untuk masyarakat menggunakan jalan ini sebagai jalan operasional. Nah, terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menonton di rumah. Saya Puspasari dan juga terima kasih kepada Bapak Asep yang sudah berkenan untuk memberikan berbincang-berbincang dengan kita di sini soal TMMD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.